Hari ini 26 Agustus 2024, balik lagi kita dengan pembahasan USD CHF. Saya ngeliat ada momentum yang menarik ya dari USD CHF ini. Kenapa? Karena walaupun dia dalam kondisi downtrend, ya teman-teman bisa perhatikan ini adalah kondisi downtrendnya dia di H1, tapi ada area yang dia akan nge-retest, yaitu area base sebelumnya. Ini terjadi di 5 Agustus ya. Kalau misalnya kita ngomongin di H4, ya teman-teman bisa perhatikan pembentukan area tersebut ya. Jadi ini menarik kalau misalnya kita bisa hajar, seandainya dia mampu mempertahankannya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia nggak mampu mempertahankan area tersebut, downtrendnya still going down, dengan target menuju ke penurunan di Desember 083, seratusan pips lah, seratusan pips. Jadi there's a big potential kita bisa makan 2 kali. Ya saya ulangin ya, kita bisa makan 2 kali. Pertama buy di area ini, lalu nanti jika dia sudah ngasih profit dan lain sebagainya, kita bisa nunggu lagi untuk buy di area lebih bawah. Sederhana ya teman-teman ya. So kalau misalnya kita perhatikan di sini nih, harganya di berapa sih King sebenarnya? Kalau misalnya kita ngomongin basically secara harga ya, ini biar teman-teman juga bisa perhatikan, maka teman-teman bisa lihat ini ada di 0844, 0845 lah ya saya bulatin. Sekarang kan 847. Dengan di bawahnya ini ada di 0842. Jadi sebenarnya hanya 30-an pips. 843 lah itu, 8428 kan jadi 843. Jadi hanya 30-an pips, 0845, 844, 843. Itu adalah base yang kebentuk di area bawahnya. So kalau misalnya kita tentukan dengan posisi pembelian, supposed to be like this, stop loss jangan terlalu jauh. Kenapa? Karena kita targetkannya juga nggak gitu signifikan. Misal kita targetkan sejauh area tertinggi, kita ngomongin di H1 ya, kita targetkan sejauh area tertinggi di sini saja, yaitu 1/255. See? Sorry, 1/255. Dengan nanti kita bisa letakkan TP1, TP2 dan TP3 nya berbeda-beda. TP1, TP2 dan TP3 nya paling atas. Dan ini harus nunggu ya teman-teman sebenarnya. Harus nunggu sampai dia masuk dalam zone yang kita inginkan, yaitu di 8445. Lalu 0845 saya bulatin sedikit. Nah, kayak gini biar teman-teman bisa kelihatan. Dan 843. Sebenarnya seperti ini. Oke, this is the zone. Dan patokannya sederhana sih. Selama 843-nya nggak breakout itu aman teman-teman. Ya, jadi dia akan nge-retest, potensial dia akan drop kembali untuk ke bawah sini, terbuka lebar, dia retest terlebih dahulu, as long dia bisa mempertahankan di 843. Sebenarnya dia balik ke 846, 847, bahkan sampai ke TP1 kita di 848 itu, teman-teman sudah profit lumayan signifikan, apalagi dia ngehitnya sampai 843 kita, karena itu around 50-an pips. Dan ini USD CHF ya, teman-teman nggak bisa berharap dia akan bergerak signifikan. Kenapa? Biar saya tunjukkan lebih mudahnya. Ini adalah Rabu 21 Agustus, which is Rabu minggu lalu ya. Dia opening price di 085, 0.85 itu opening price-nya dia sekarang ya. Dan dari Rabu ke minggu kemarin sampai Senin saat ini, dia itu hanya turun 30 pips. Oke, saya ulangin ya. Dari Rabu minggu kemarin sampai hari ini, dia hanya turun 30 pips. USD CHF ini nggak akan cocok kalau kalian sudah terbiasa trade di XAUSD, trade di US Oil, nggak akan pernah cocok. Kenapa? Karena ini adalah pair yang sangat amat lambat. Bahkan saya punya conviction dia nggak akan hit area ini di hari ini juga misal. Atau bahkan nge-hit TP terjauh saya di hari ini tuh nggak. Saya nggak punya conviction seperti itu. Tetapi jika bisa dapat area terbaiknya di 843, 844, 845, dan dia still respecting this order block ya, this base zone lah saya bilang, this demand zone-nya, maka there's a big potential dia bisa memberikan profit kita, walaupun memang memakan waktu yang lama. Jadi untuk USD CHF teman-teman kalau cuma ngejar 30-40 pips maunya dalam waktu 2-3 jam nggak akan dapat. Percaya sama saya, kalian nggak akan dapat. Ini pun pergerakan di hari ini teman-teman lihat opennya 0853. Ya di sini dia 0853, dia drop sampai ke 0848. Berarti itu round berapa? 50 pips. Ini terjadi di Jumat kemarin, wajar karena memang rilis news dari US dollar. Ya teman-teman bisa ngeliat perubahan yang signifikan di XAUSD, naik turun hajar ratusan pips, 200-an pips, sedangkan ini hanya 50 pips aja. Ya, jadi USD CHF ini salah satu pair yang paling lambat, ya sebenarnya lambat karena memang dia salah satu pair yang paling sering digunakan untuk hedging ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja dalam trade yang teman-teman jalankan.